Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Keperawatan Kritis dengan dosen pengampu Ibu Etna Saparia, Magister Keperawatan. Di sini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan kritis dengan gangguan sistem pencernaan, overdosis, shock, dan MOD. Nah, baik di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, baik di sini ada Malia Nurul Azhar, Rita Siti Hawa, Firki Ayumi, Sylvia Hairunisa, Muhammad Alif Rizky Ramadan, Putri Syifauli Agustina, saya sendiri, Bambang Pamungkas, dan Monica Natasha. Nah, baik, berbicara mengenai sistem pencernaan adalah rangkaian yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, proses ini melibatkan pemecahan makanan secara mekanis dan kimiawi sehingga nutrisi yang terkandung di dalamnya dapat diserap digunakan oleh tubuh. Oke, kita masuk pada overdosis. Apa sih yang dimaksud dengan overdosis itu? Nah, mari kita bahas. Overdosis atau kelebihan dosis adalah gejala terjadinya keracunan akibat obat yang dikonsumsi atau penggunaan obat dalam jumlah yang jauh lebih besar. Biasanya kejadian ini terjadi pada pengguna nafza dan para lansia. Nah, overdosis ini dapat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi lebih dari dosis resep atau obat yang dijual bebas. Baik, selanjutnya kita masuk pada etiologi overdosis. Nah, yang pertama yaitu usia tua biasanya paling sering. Kenapa sih orang tua sering mengalami overdosis? Nah, karena pada lansia fungsi organ seperti hati dan ginjal yang berperan dalam metabolisme dan ekskresi obat menurun seiring bertambahnya usia. Nah, hal ini membuat tubuh mereka lebih lambat memproses dan mengeluarkan obat-obatan sehingga risiko overdosis meningkat. Nah, selain itu juga lansia ini lebih sering membeli ataupun menggunakan macam-macam obat yang itu menjadi resiko overdosis. Nah, selanjutnya yaitu mengkonsumsi berbagai jenis narkoba. Nah, penggunaan narkoba terutama bila digabungkan dengan obat lain atau dalam dosis yang berlebihan dapat menekan sistem saraf pusat, fungsi pernapasan dan juga fungsi jantung. Nah, baik selanjutnya masuk pada penyakit-penyakit yang mempunyai metabolisme menurun. Nah, penyakit seperti gangguan hati, ginjal, atau tiroid mengganggu kemampuan tubuh untuk memetabolisme dan mengeluarkan obat dengan efektif. Dengan metabolisme yang lebih lambat, obat dapat menumpuk dalam tubuh hingga mencapai kadar toksik yang mengakibatkan risiko overdosis. Nah, selanjutnya tidak disengaja atau asidental yaitu konsumsi lebih dari satu obat dalam jumlah atau waktu yang salah tanpa menyadari bahwa hal tersebut berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu disengaja atau intensional, yaitu disengaja mengkonsumsi obat melebihi dosis atau menggabungkan berbagai kandungan obat dalam sekali minum. Baik, kita masuk pada patofisiologi. Nah, ketika seseorang mengalami overdosis obat, ada beberapa saluran yang terganggu, yaitu sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Di saluran pencernaan akan menimbulkan mual, muntah, dan diare, sedangkan pada saluran pernafasan terjadi korosi di trakea sehingga terjadi pembengkakan atau edema pada laring. Pembengkakan inilah yang akan menghambat jalan napas atau terjadilah obstruksi di jalan napas. Di saluran pencernaan dan saluran pernapasan, pembuluh darah terganggu karena darah menyerap obat dalam jumlah yang banyak. Terganggunya ini akan mengakibatkan gangguan saraf otonom yang akan menyebabkan nyeri kepala, kelemahan, dan gangguan di pusat pernapasan. Di pusat pernapasan yang terganggu, pernapasan pasien akan cepat dan dalam waktu yang cepat juga akan mengakibatkan alkolisis respiratori. Baik, kita masuk pada gejala overdosis. Yang pertama yaitu mual dan muntah.
Tubuh berusaha untuk mengeluarkan zat beracun yang telah masuk melalui muntah. Sistem pencernaan merespon secara defensif terhadap zat yang berbahaya, terutama jika obat tersebut mengiritasi lambung atau saluran pencernaan. Yang kedua yaitu kehilangan kesadaran atau pingsan. Overdosis dapat mengganggu fungsi otak, menyebabkan penurunan aliran darah ke otak atau mengubah keseimbangan kimiawi otak, yang pada akhirnya mempengaruhi kesadaran. Banyak obat yang memiliki efek depresan pada sistem saraf pusat, menyebabkan pingsan atau bahkan koma. Selanjutnya yaitu kesulitan bernafas. Beberapa obat, terutama narkotika dan depresan, dapat menekan pusat pernapasan di otak, yang mengurangi atau memperlambat laju pernapasan. Ini bisa menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen, yang berpotensi fatal jika tidak segera diatasi. Selanjutnya yaitu detak jantung yang tidak normal, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Overdosis obat tertentu dapat mengganggu sinyal listrik jantung, menyebabkan aritmia, detak jantung yang tidak teratur. Ini bisa sangat berbahaya karena jantung tidak dapat memompa darah secara efektif, yang berujung pada penurunan aliran darah ke organ vital. Selanjutnya yaitu kejang. Beberapa obat overdosis mempengaruhi aktivitas listrik di otak, memicu kejang. Ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh akibat overdosis dapat merangsang otak secara berlebihan. Selanjutnya yaitu kulit pucat atau kebiruan. Ketika overdosis mengganggu pernapasan dan sirkulasi, suplai oksigen ke jaringan tubuh berkurang, menyebabkan sianosis, kulit menjadi kebiruan. Selanjutnya yaitu overdosis bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang berlebihan atau memperlambat detak jantung secara drastis, sehingga tekanan darah turun. Hal ini mengurangi aliran darah ke organ-organ vital. Selanjutnya yaitu penurunan tekanan darah atau shock. Dan yang terakhir yaitu delirium atau kebingungan. Baik, selanjutnya kita masuk pada manifestasi klinis. Yang pertama yaitu penurunan kesadaran, napas kurang dari 12 kali per menit, sianosis di bagian kuku, bibir, terdapat suara gemuruh seperti ngorok, sulit bernapas. Beberapa gejala umum yang terkait dengan keadaan overdosis adalah nyeri dada yang parah, kejang, sakit kepala parah, kesulitan bernapas, mengigau, agitasi ekstrim, atau kecemasan. Baik, kita masuk pada farmakologi. Farmakologi overdosis obat merujuk pada situasi di mana seseorang mengkonsumsi obat dalam jumlah yang melebihi dosis terapeutik yang dianjurkan, yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh atau bahkan kematian. Overdosis dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan dapat melibatkan berbagai jenis obat termasuk obat resep, obat bebas, narkotika, maupun obat herbal. Selanjutnya yaitu penanganan overdosis, yaitu yang pertama segera mencari bantuan medis darurat jika terjadi overdosis, penting untuk segera menghubungi nomor darurat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui jenis obat yang dikonsumsi, informasikan kepada petugas medis tentang jenis obat yang dikonsumsi, dosis, dan kapan dikonsumsinya. Selanjutnya itu pemberian antidot atau penawar. Beberapa overdosis memiliki antidot spesifik seperti naloxone untuk overdosis opioid. Yang selanjutnya pemberian karbon aktif. Dalam beberapa kasus karbon aktif dapat diberikan untuk menyerap obat di lambung dan mencegah penyerapan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perawatan suportif seperti pemberian oksigen cairan, interpena, atau obat menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Selanjutnya yaitu terapi diet overdosis, yaitu yang pertama hidrasi yang cukup, asupan serat untuk fungsi pencernaan, protein berkualitas tinggi, antioksidan dan mengurangi kerusakan oksidatif, makanan yang mendukung fungsi hati, vitamin dan mineral, makanan rendah lemak dan mudah dicerna, pantangan hindari makanan dan minuman yang membebani tubuh. Oke, selanjutnya di sini ada komplikasi. Yang pertama yaitu mual muntah, yang kedua ritme jantung tidak stabil, yang ketiga kejang, yang keempat sesak nafas, dan yang terakhir ada kerusakan di dalam otak. Selanjutnya juga ada penata laksanaan. Lakukan perawatan umum untuk mengatasi pernafasan, syok, dan lakukan pemeriksaan fisik dan lakukan terapi dan berikan penenang. Ada 4 terapi yang harus dilakukan. Yang pertama,
cognitive behavior therapy, yang kedua medical assisted treatment, yang ketiga individual counseling, dan yang terakhir ada group counseling. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, analisa gas darah, dan EKG. Yang selanjutnya ada asuhan keperawatan pada klien overdosis dan keracunan. Ada pengkajian yang pertama yaitu primary survey. Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya berlebihnya obat, pendekatan melalui keluarga. Selanjutnya ada B1, breathe, kaji pernafasan klien, apakah klien mengalami gangguan dalam bernafas. Ada B2, blood, kaji apakah terjadi perdarahan yang menyumbat jalan nafas dan cek tekanan darah pasien. B3, brain, kaji apakah klien mengalami gangguan pada proses berpikir. B4, bladder, kaji apakah ada terjadi kerusakan pada daerah ginjal yang dikarenakan overdosis karena keasaman obat tersebut. Yang kelima, ada B5, bowel, kaji intake dan output pasien. Selanjutnya ada airway support C. Ada klien dengan overdosis yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya sumbatan pada jalan nafas seperti lidah. Yang pertama, head tilt atau chin lift. Teknik ini dapat digunakan jika penderita tidak mengalami cedera kepala, leher, dan tulang belakang. Yang kedua ada jaw thrust. Yang selanjutnya ada breathing support. Setelah dipastikan bahwa jalan nafas aman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian status pernafasan klien apakah masih bernafas atau tidak. Yang selanjutnya ada circulation support. Yang selanjutnya ada disability. Selanjutnya ada exposure, lakukan pengkajian head to toe. Selanjutnya ada Foley catheter. Pemasangan kateter pada klien overdosis biasanya dilakukan untuk melakukan perhitungan balance cairan. Yang terakhir ada gastric tubing. Nah, di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua pola nafas tidak efektif, dan yang ketiga adalah resiko shock. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Yang pertama, pembersihan jalan napas tidak efektif. Definisinya yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam dengan hasil menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, opportune menurun, sulit berbicara menurun, sinusis menurun. Selanjutnya itu intervensi keperawatannya yaitu pemantauan respirasi dengan definisinya mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan napas ketidakefektifan. Selanjutnya yaitu gejala tanda minornya yaitu DS-nya yaitu dyspnea dan sulit bicara, ortone dan DO-nya yaitu gelisah, sianosis dan bunyi napas. Adapun intervensinya yaitu monitor adanya produksi spektrum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi, auskultasi, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor hasil X-ray torak. Adapun terapeutiknya itu aturan interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Selanjutnya yaitu pola napas tidak efektif. Definisinya yaitu inspirasi atau ekspresi yang tidak memberikan fasilitasi adekuat. Gejala dan tanda minornya yaitu DS-nya yaitu dyspnea, DO-nya itu penggunaan otot bantu pernapasan, hasil ekspresi memanjang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam dengan hasil dyspnea membaik, penggunaan otot bantu bernapas membaik, pemanjangan pas ekspresi membaik, frekuensi napas membaik, dan kedalaman napas membaik. Adapun intervensinya yaitu manajemen jalan napas dengan definisi, mengidentifikasi dan mengolah keputusan jalan napas. Selanjutnya yaitu terapeutik, itu mempertahankan kepatenan jalan napas dengan head lift dan chin lift, jaw thrust, curiga kalau trauma vertikal, posisikan semi Fowler atau Fowler. Selanjutnya yaitu edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi, anjurkan teknik batuk. Selanjutnya yaitu resiko shock. Nah, definisinya yaitu berisiko mengalami ketidakcakupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mencukupkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa.
Adapun intervensinya yaitu pencegahan shock, definisinya itu mengidentifikasi dan menurunkan risiko terjadinya ketidakmampuan tubuh menyediakan oksigen dan nutrien untuk mencukupi kebutuhan jaringan. Pucat menurun, tekanan nadi membaik, frekuensi nadi membaik, frekuensi napas membaik, monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TDMAP, monitor status oksigenasi, oksimetri nadi AGD, monitor status cairan masuk dan keluar, sugar kulit dan CRT, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi keperawatan merupakan tahap terakhir proses keperawatan dengan cara menilai sejauh mana tujuan dari rencana tercapai atau tidak, menurut ILMU tahun 2006. Di sini ada definisi shock. Shock adalah sindroma yang ditandai dengan keadaan umum yang lemah, pucat, kulit yang dingin dan basah, denyut nadi meningkat, pena perifer yang tak tampak, tekanan darah menurun, produksi urin menurun, dan kesadaran menurun. Tekanan darah sistolik lazimnya kurang dari 90 mmHg atau menurun dari 50 mmHg di bawah tekanan darah. Next. Di sini ada patofisiologi. Menurut patofisiologinya, shock terbagi atas 3 fase. Yang pertama ada fase kompensasi, penurunan curah jantung. Yang kedua ada fase progresif, terjadi jika tekanan darah arteri tidak lagi mampu mengkompensasi kebutuhan tubuh. Yang ketiga ada fase irreversible, karena kerusakan seluler dan sirkulasi meluas sehingga tidak dapat diperbaiki. Kekurangan oksigen mempercepat timbulnya irreversibilitas shock. Etiologi. Menurut Stan et al. Tahun 2018, penyebab dari shock hipovolemik dibagi menjadi 4 bagian. A. Shock hemoragik, dikarenakan adanya pendarahan akut tanpa terjadi cedera pada jaringan lunak. Yang B. Shock hemoragik traumatik, dikarenakan adanya pendarahan akut yang disertai cedera pada jaringan lunak ditambah dengan adanya pelepasan aktivasi sistem imun. Yang C. Shock hipovolemik, karena kurangnya sirkulasi plasma darah secara kritis tanpa adanya pendarahan. Yang D. Shock hipovolemik traumatik, karena kurangnya sirkulasi plasma darah secara kritis tanpa adanya pendarahan, terjadi cedera pada jaringan lunak serta adanya pelepasan aktivasi sistem imun. Selanjutnya, ada faktor risiko shock. Shock dapat dialami oleh siapa saja. Akan tetapi, ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan terjadinya shock. Yang pertama, shock kardiogenik. Yang kedua, shock neurogenik. Yang ketiga, shock anafilaktik. Yang keempat, shock hipovolemik. Dan yang terakhir ada shock sepsis. Ada gejala shock. Gejala shock apa saja sih? Nih, ada sesak nafas, kulit berkeringat dingin dan pucat, jantung berdebar-debar, serta denyut nadi menjadi lemah, ada pusing, ada lemas, ada pingsan hingga hilang kesadaran atau bisa kita sebut dengan koma, ada bibir dan kuku jari membiru atau bisa kita sebut sianosis. Selanjutnya, ada konsep dasar keperawatan shock. Pengkajian kritis B1 sampai B6 menurut Salma tahun 2021, B1 BERT, B2 BOLT, B3 BRAIN, B4 BLADDER, B5 BOWEL, B6 BONE. Selanjutnya, ada konsep dasar keperawatan. Pengkajian sekunder pada pola Gordon menurut Salma tahun 2021. Yang pertama, pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, pola nutrisi dan metabolik. Yang ketiga, pola eliminasi. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan. Yang kelima, pola tidur dan istirahat. Yang keenam, pola persepsi sensori dan kognitif. Yang ketujuh, pola persepsi dan konsep diri. Yang kedelapan, pola peran dan hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, pola mekanisme dan toleransi. Yang kesepuluh,
pola sistem nilai kepercayaan. Memasuki diagnosa, ada 2 diagnosa. Yang pertama, hipovolemik, yang kedua, penurunan curah jantung. Memasuki intervensi keperawatan, pengkajian primer ada SDKI di mana hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan nadi 155 kali per menit, tugor kulit menurun, tekanan darah 53/43, nadi teraba lemah, tampak mukosa kering, urin 12 jam, 300 cc. Dan SLKI selama dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil. Pertama, kekuatan nadi cukup meningkat. Kedua, tugor kulit meningkat. Ketiga, output urin meningkat. Keempat, tekanan darah cukup membaik. Kelima, frekuensi nadi cukup membaik. Keenam, membran mukosa cukup membaik. Selanjutnya memasuki SIKI atau biasa kita sebut intervensi manajemen shock hipovolemik. Yang pertama itu observasi. Observasi yang pertama monitoring status kardiopulmonal. Yang kedua monitoring status cairan. Yang ketiga periksa tingkat kesadaran respon pupil. Memasuki terapeutik, yang pertama pertahanan jalan napas paten. Kedua berikan posisi shock. Yang ketiga, pasang jalur 4. Yang keempat, pasang kateter urin untuk menilai produksi urin. Yang kelima, pasang nasogastik untuk dekompresi lambung. Yang terakhir, ambil darah untuk memeriksa darah lengkap dan elektrolit. Yang terakhir, ada kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian infus kristaloid 1-2 liter pada dewasa. Intervensi kedua, menurut SDKI, penurunan curah jantung berhubungan dengan perudahan afterload. Dibuktikan dengan tekanan darah 53/43, nadi perifer teraba lemah, CRT kurang dari 5 detik, urin 12 jam 300 cc, tanpa kulit pucat. Luarannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil. Pertama, nadi perifer meningkat. Kedua, takikardi menurun. Yang ketiga, olguria menurun. Yang keempat, tekanan darah membaik. Yang kelima, CRT membaik. Memasuki intervensi perawatan jantung akut. Observasi, yang pertama monitor saturasi oksigen, kedua monitor tekanan darah, yang ketiga monitor intake output cairan. Memasuki terapeutik itu, yang pertama posisikan pasien semi polar atau polar kaki ke bawah, dan ada kolaborasi pemberian inotropik itu jika perlu. Ada perawatan sirkulasi di mana observasinya pertama, periksa sirkulasi perifer, kedua, identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi, ketiga, monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas. Terapeutiknya, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area ketebalan perifer. Kedua, hindari pengukuran tekanan pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Ketiga, lakukan hidrasi. Edukasinya, anjurkan menggunakan obat penurun antikoagulan dan informasi tanda dan gejala darurat yang harus diinformasikan. Baik, di sini ada implementasi. Implementasi di diagnosa pertama hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Memonitor status kardiopulmonal, frekuensi kekuatan nadi, tekanan darah, frekuensi napas, hasil nadi 111 kali per menit, tekanan darah 96/54. Nadi teraba lemah, memonitor status cairan, hasilnya CRT kurang dari 3 detik, tugor kulit menurun, balance cairan intake 4466 cc per 24 jam, output 1580 per 24 jam. 27. Mempertahankan jalan napas, memberikan posisi pipes
posisi pipes like rising, memasang kateter untuk menilai produksi urin. Selama 24 jam, 110 cc memasang NGT untuk melakukan kompresi lambung. Kolaborasi memberian dua line dengan diberikannya cairan NaCl 16 TPM dan Rl 13 TPM. Kolaborasi pemberian transfusi darah PRC baik dari hasil analisa implementasi diagnosa keperawatan hipovolemik pada kasus sudah sesuai dengan intervensi yang dibuat penulis tanpa ada hambatan, berarti dalam pelaksanaan sangat kooperatif sehingga didiagnosa. Implementasi diagnosa kedua, penurunan curah jantung, berhubungan dengan perubahan afterload perawatan jantung akut. Memonitor saturasi oksigen, hasil saturasi oksigen 100% dengan menggunakan ventilator mekanik tekanan darah 96/54. Pemberian posisi semi-power dan diberikan kolaborasi introfik, hasilnya diberikan dobutami 3 paskon 0,9 sehingga dapat meningkatkan hemodinamik pasien. Perawatan sirkulasi, periksa sirkulasi perifer, hasilnya nadi 11 kali per menit. Edema perifer kulit pucat, memonitor bengkak pada ekstremitas, hasilnya terdapat edema. Ungkai dan jari-jari tangan melakukan hidrasi dengan pemberian infus, diberikan cairan NaCl 0,9% dan Rl, dan melakukan pemberian penuh. Keanggulan kostail. Nah, evaluasi akhir di diagnosa pertama, hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan dan kriteria hasil tercapai. Nadi teraba lemah, nadi 100% kali per menit, frekuensi nadi 112 membaik, tugor kulit meningkat, urin 30 cc per 8 jam, mukosa kering, tekanan darah 95/64. Dari 6 kriteria hasil yang disusun hanya 4 yang dipenuhi, maka data yang tersebut menunjukkan bahwa masalah hipovolemia teratasi sebagian. Evaluasi akhir diagnosa kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Tujuan dan kriteria hasil tercapai. Nadi 100 kali per menit, akral teraba, tampak edema pada tungkai CRT kembali dalam 30 detik, tekanan darah 95/64. Dari 5 kriteria hasil yang disusun, 3 kriteria dalam rentang normal tersebut menunjukkan penurunan curah jantung teratasi sebagian. Baik, selanjutnya ada MON. Di sini ada definisi sindroma disfungsi organ multiple organ dysfunctional syndrome atau disebut MONS, didefinisikan sebagai adanya fungsi organ yang berubah melibatkan dua sistem organ pada pasien yang sakit akut sehingga hemostasis tidak dapat dipertahankan lagi tanpa intervensi. Schmeisser 2001, multi organ disfungsi sistem MONS sebelumnya dikenal sebagai kegagalan organ multiple MOV atau kegagalan organ multisistem. MSOF diubah organ fungsi pada pasien akut yang membutuhkan media intervensi untuk mencapai hemostasis. MONS biasanya terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu primer, terjadi segera setelah cedera atau peristiwa pemicu, misalnya trauma berat atau operasi besar, dan melibatkan gangguan langsung pada organ. Nah, tahap sekunder terjadi beberapa hari, minggu, kemudian sebagian akibat dari respon inflamasi sistem atau sepsis yang berkembang yang memperburuk disfungsi organ. MONS merupakan salah satu penyebab utama kematian di perawatan intensif ICU. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Yang pertama ada sepsis. Sepsis penyebab paling umum terjadi karena infeksi berat memicu respon
inflamasi yang tidak terkendali di seluruh tubuh, yang kemudian merusak organ-organ vital seperti paru-paru, ginjal, hati, dan jantung. Terus ada trauma, cedera fisik yang parah seperti kecelakaan kendaraan, luka tembak, atau cedera tumpul dapat memicu respon inflamasi dan menyebabkan kerusakan organ. Terus ada shock, mengakibatkan gangguan perfusi jaringan hingga organ-organ yang menerima oksigen dan nutrisi yang cukup menyebabkan kekurangan organ bertahap. Terus ada operasi besar. Pasien mengalami operasi besar, terutama operasi pada bagian dada, rongga perut, beresiko mengalami MRDS karena trauma bedah, kehilangan darah, dan stres pada tubuh yang dapat memicu respon inflamasi sistemik. Terus ada pankreatitis akut yang parah dapat menyebabkan pelepasan enzim pankreas yang merusak dan memicu peradangan sistemik yang pada akhirnya dapat menyebabkan MRDS. Terus berikutnya ada iskemia, inflamasi seperti HIV, ekslasia, gagal hati, transfusi pasif. Terus ada non-infeksi, yaitu seperti reaksi obat, reaksi transfusi, ada luka bakar berat. Terus ada sindrom distres pernapasan akut, ada cedera dingin atau panas. Terus ada gangguan koagulasi. Nah, berikutnya yaitu ada patofisiologi, yaitu akibat dari jejas lokal atau infeksi. Mediator-mediator proinflamasi dilepaskan untuk melawan antigen-antigen asing dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian akan diikuti pelepasan mediator-mediator anti-inflamasi untuk meregulasi proses ini. Hemostasis dicapai dan pasien sembuh. Bila jejas fisiologi berat dan mekanisme bertahan lokasi tidak berhasil mengatasinya, maka mediator-mediator inflamasi akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan merekrut leukosit baru di daerah inflamasi. Terjadilah respon terhadap stres di seluruh tubuh. Nah, berikutnya ada farmakologi, yaitu pertama ada antibiotik, vasopresor, inoterapi, kortikosteroid, obat antiinflamasi dan imunosupresan, terapi pengganti ginjal, sedasi atau analgesik, dan antikoagulan. Terus ada manifestasi klinisnya, yaitu ada gangguan sirkulasi, gangguan ginjal, gangguan hepar, gangguan gastrointestinal, terus ada gagal neurolosis yang GCS-nya kurang dari 6. Nah, terus berikutnya ada penata laksanaan, yaitu ada pembedahan, resusitasi untuk mengatasi shock dan monitor kulit, tekanan darah, temperatur aliran urin, O2 saturasi, dan asam laktat dan pH. Terus ada debridement dari jaringan yang telah membusuk. Terus ada mengatasi infeksi, memberi nutrisi yang cukup baik dengan interval parenteral bila perlu berikan kalori yang berlebih. Terus juga ada terapi yang diberikan kortikosteroid dan prostaglandin. Terus ada kontrol glukosa. Nah, berikutnya yaitu ada asuhan keperawatan MODS. Yang pertama pengkajian. Pengkajian juga ada primer survei, yaitu yang pertama ada airway. Pastikan jalan napas pasien tidak terhalang, periksa pernapasan, berikan oksigen seperti yang ditentukan menggunakan masker wajah atau kanul hidung, dan terpantau efeknya, yaitu ada breathing. Perawat harus waspada dalam mendeteksi hiperventilasi terjadi di alkalosis yang menyebabkan kelelahan otot pernapasan. Terus juga ada circulation,
Pantau tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, denyut nadi, dan laju respirasi, tekanan darah, satuan oksigen. Terus juga ada disability, yaitu kaji status kesadaran pasien dengan ajak berbicara secara lisan dengan pasien karena sangat penting untuk memastikan bahwa pasien sadar dan terwaspada. Terus juga ada sekarang yang kedua, disability pemeriksaan atau pemeriksaan fisik. Yang pertama ada breathing, pernapasan. Terus ada penilaian jalan napas berdasarkan skor Lemon. Skor Lemon maksimal 10 poin dengan memberi 1 poin untuk masing-masing lemon. Lemon yaitu L-nya look externally atau yang disebut penampilan luar, seperti kita lihat trauma wajah, gigi seri besar, jenggot atau kumis. Terus ada E, evaluasi, yaitu aturan 332 atau jarak insisipus, jarak 3 ruas jari. Hiroid mental, jarak 3 ruas jari. Triroid ke mulut, jarak 3 ruas jari. Terus ada M-nya malampati atau skor malampati lebih dari 3. Ada O-nya obstruction atau obstruksi, adanya kondisi seperti epiglotitis, periotonsillar, abses atau trauma. Terus ada N-nya next mobility atau mobilitas leher, keterbatasan mobilitas pada leher. Terus pasien yang termasuk kelompok intubasi sulit memiliki skor Lemon yang lebih tinggi. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini juga ada diagnosa perawatannya. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan pernapas, ditandai dengan dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan pola napas abnormal. Yang kedua, ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan prolad, ditandai dengan edema distensi vena jugularis, CFF, meningkat atau menurun, murmur jantung, berat badan bertambah. Yang ketiga, ada berfungsi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri dan atau vena, ditandai dengan pengisian kapiler 3 detik, akan teraba, dingin, warna kulit pucat. Yang keempat ada hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik vena, ditandai dengan dyspnea, edema anasalka, dan atau edema perifer. Oliguria. Baik, di sini juga ada intervensi keperawatannya. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan pernapas. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam, maka diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil. Pola napas yang A, dyspnea menurun. Yang B, penggunaan otot bantu napas menurun. Yang C, pemanjangan pas ekspirasi menurun. Yang D, frekuensi napas membaik. Yang E, kedalaman napas membaik. Intervensinya, dukungan ventilasi, observasinya. Yang A, identifikasi adanya kelelahan otot bantu napas, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan, monitor status respirasi dan oksigenasi, MIS, frekuensi dan kedalaman napas, penggunaan otot bantu napas, bunyi napas, tambahan saturasi oksigen. Tahap petiknya ada A, pertahanan kepatenan jalan napas, posisikan semi polar atau baik. Yang kedua ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan prolad. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan perawatan selama 24 jam, maka diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. Jantung yang A, kekuatan nadi perifer meningkat. Ada intervensinya juga. Ada yang C, berikan oksigen sesuai kebutuhan NUS nasal, kanua, masker wajah, masker
repliating atau non-repliating. Yang D, gunakan back POP mask jika perlu. Edukasi, ajarkan melakukan teknik relaksasi napas dalam, ajarkan menggunakan posisi secara mandiri, ajarkan teknik batu efektif kolaborasi. Yang A, kolaborasi pemberian bronchodilator jika perlu. Nah, yang ketiga ada perfusi primer tidak efektif berhubungan dengan menurunnya aliran arteri dan vena. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam, maka perfusi primer membaik dengan kriteria hasil. Perfusi primer, denyut nadi primer meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akra membaik, turgor kulit membaik. Keperawatan sirkulasinya, observasi, pemeriksaan sirkulasi primer, mis nadi primer, edema, pengisian kapiler, warna suhu, angkel, brachial index, identifikasi faktor risiko, gangguan sirkulasi, mis, diabetes, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi. Nah, di sini juga kalian bisa baca ya. Yang C, implementasi keperawatan. Implementasi adalah fase ketika perawat menyimpulkan preferensi keperawatan. Implementasi terdiri dari melakukan dan mendokumentasikan tindakan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melakukan intervensi atau program keperawatan. Yang D, evaluasi keperawatan terhadap dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi formatif proses dan evaluasi sumatif. Hasil evaluasi formatif proses adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan. Asal keperawatan, evaluasi proses harus dilakukan segera setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan untuk membantu menilai aktivitas intervensi tersebut.